Hai guys, bersama channel Bang Boy. Ferry Irwandi. Sebagian banyak pasti kenal beliau kan. Nah, beliau ini cerdas banget, diakui banget. Entah dalam dia buat narasi dan cara dia mengemas videonya, keren lah. Pokoknya keren. Sampai seorang Gibran tahu, dia juga mencontoh dari apa yang dikerjakan Ferry Irwandi. Bahkan dia berani mengkritik Gibran dalam hal penyampaian narasi dan pengeksekusian dalam hal buat video. Dan dia sering diandalkan dari kelompok-kelompok pembenci, pengkritik pemerintah untuk mengkritik pemerintah. Nah, bagaimana dengan ijazah palsu? Ternyata ini orang harus diakui kepintarannya. Kenapa? Dia berbicara objektif. Kita bahas ini dia resmi. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. Dua periode. Saya sampai simulasikan, lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi, ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM, asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai, nggak bang, masih ada peluang, itu yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, nah ini hasilnya palsu. UGM-nya bilang, asli kok. Itu mana? Ya itulah hasilnya. Pada komentarnya pada wah mind blowing sekali. Lagi ngomen apa-apa, mandi dulu bang katanya. Gue nggak percaya sama lu gitu loh. Tampang lu orang susah katanya. Kita sih biasa, nggak apa-apa, santai aja. Nanti kau akan disebut ternak Mulyono kata mereka. Karena kau dengan segala pengetahuanmu untuk berbicara seperti itu pasti akan dibilang, ini mah ternak Mulyono. Pokoknya siapapun yang bilang bahwa membuktikan ijazah Jokowi itu simpel, pasti dikatain ternak Mulyono. Sudah pasti, termasuk dia pasti. Yang awalnya dia dipuji-puji karena sering mengkritik pemerintah Jokowi, apalagi Prabowo sekarang ini, tebaklah. Dia dikatain Mulyono pasti. Ternaknya Mulyono pasti. Ya, simple. Kalau UGM menyatakan itu asli, ya asli sah, titik. Titik loh, nggak ada koma loh. Tapi ada ada orang tolol, ya memang udah tolol. Dia mengkomen di video di YouTube-nya Ferry Irwandi, guys. Kita bacakan, guys ya. Saya bacakan untuk semuanya. Gue, sebagai orang yang mengikuti kasus ijazah palsu Jokowi, berpendapat kesalahan Jokowi hanya karena dia pernah menunjukkan ijazahnya dan mengklaim asli juga. Jokowi meladeni orang yang mencoba membedah keasliannya sampai melibatkan banyak pihak, apalagi orang sepuh. Maaf, kalau ikuti logika Ferry kali ini, saya nggak sependapat perihal ijazah Jokowi. Ini termasuk jatuhnya pada logika falasi, appeal to authority atau ad perecundiam. Kalau suatu lembaga tersebut mengklaim keasliannya hanya karena suatu otoritas tanpa ada proses standar prosedur, mahasiswa pada umumnya yang harus menempuh pendidikan selama bertahun-tahun, tetapi spesial hanya untuk Jokowi bisa mendapatkan ijazah tersebut dan diklaim dari pihak otoritas itu membenarkannya, padahal keabsahan juga cacatnya proses akademik itu bisa dipersoalkan karena institusi tersebut bukan alat politik, apalagi alat seorang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tolonglah Bung Ferry, mereka yang membedah kasus ijazah itu juga punya argumen sendiri, jadi janganlah anggap sepele. Terlebih, ini framing nih guys, mereka juga para ahli dan alumnus asli sana yang merasa ternodai
alma maternya. Oke. Ada lagi guys. Ya, kita bacakan ya. Kita bacakan untuk semuanya. Ada yang bilang seperti ini. Yang aneh menurut saya, kenapa keaslian ini diuji sama pihak ketiga? Padahal, kalau mau kepastian yang tepat, tinggal tanya pihak administrasi UGM. Kenapa yang cari tahu malah alumni? Masyarakat biasa, mau dibawa ke Singapura lagi. Menurut saya, Jokowi memang sengaja memainkan narasi ini. Emang gila beliau. Kalau soal pandangan masyarakat. Ini sedikit memuji sebenarnya ya. Dari Eskanor ya, dia membalas seperti ini guys. Secara administratif pun banyak kecacatan dari UGM langsung. Kayak halaman pengesahan ini dulu lah, usah kita bahas. Tapi si Ferry langsung balas seperti ini guys. Siapa ahlinya? Sebut sini orang yang Anda bilang ahli. Ditantang loh. Rio, ditantang Ferry kau ini. Roy, Rismon, Tifa, ditantang kau ini. Gak usah ngomong benar salah dulu. Kalau kita manusia berpikir ya, dari awal juga tahu mau itu asli atau tidak, mustahil hal tersebut bisa terbukti salah jika otoritas yang mengeluarkan ijazah itu sudah bilang asli. Mau di pengadilan manapun, kita bawa itu ya pasti kalah. Bahkan dia buat analogi seperti ini guys. Ada orang yang bilang mobilmu dicuri sama Adi. Orang ini bilang Adi adalah seorang pencuri. Pas di pengadilan, kamu datang sebagai saksi. Terus bilang, enggak kok, itu nggak dicuri. Saya emang ngasih Adi. Nah, gimana buktiin Adi pencuri? Karena lu ngasih. Mampus lo. Mampus lo. Satu-satunya cara tetap menyeret Adi sebagai pencuri adalah membuktikan bahwa kamu bukan pemilik mobil tersebut. Nah, gak bisa kan? Udah gak bisa. Karena UGM menyatakan itu ijazah yang mereka keluarkan, titik. Baru. Coba kita mundur lagi ya. Ada kegoblokan narasi yang disampaikan. Ya. Bahwasanya kalau satu lembaga tersebut mengklaim keasliannya karena suatu otoritas. Dia ini menyangkakan bahwa Jokowi bisa menyogok UGM. Oke. Kalau Jokowi presiden, mungkin masih masuk akal. Tapi ingat, bahwa ijazah dari UGM tersebut juga Jokowi lampirkan saat dia pengen menjabat wali kota. Dodong oto goblok enggak? Para piaraannya Abah ini. Goblok nggak? Aku pengen entah debat sama Rio, itu aja yang mau kutanya. Kalian menuduh Jokowi membayar UGM, apapun itulah, menyogok, ngasih jabatan komisaris lah dan sebagainya. Emang Jokowi pas wali kota sehebat apa dia untuk ngasih iming-iming kepada UGM? Jawab. Tapi jawabannya ilmiah ya, jangan ya bisa aja. Orang tolol ketika dikasih pertanyaan yang menjebak pasti ya bisa aja. Ini sebenarnya ya, kalau orang-orang pintar seperti Ferry Irwandi, dia ngomong itu sesuai objektif ya, bukan subjektif. Bedanya adalah ketika dia membahas kasus ini secara subjektif, dia hanya fokus kepada Jokowi. Gue benci sama Jokowi. Jadi apapun pendapat gue, karena gue benci sama dia, pendapat gue adalah pendapat yang menyerang dia. Itu kok subjektif. Nah, beda case-nya kalau kita berbicara objektif. Sesuai case, kita berbicara kebenaran. Refli Harun, sekarang ini udahlah, levelnya udah jauh banget. Ya, jauh banget. Kayak sampah banget asli. Oke, kita tinggalkan dulu ini. Tapi kita ambil. Semoga Ferry Irwandi ya betul-betul dipertemukan oleh ahli yang mengatakan bahwa ini bisa ada peluang kok. Nah, semoga ketemu mereka, semoga berdebat mereka, semoga cambuk-cambukan mereka, cakar-cakaran mereka, pukul-pukulan mereka. Kita dukung itu.
Nah, yang terbaru kita akan up guys, yaitu ini dulu deh ya. Ini menarik banget, ada ilustrasi seperti ini guys. Ya, dicintai rakyatnya. Ini seperti ada Pak Jokowi. Ilustrasi penggambaran ketika Pak Jokowi selesai ya, purna tugas sebagai presiden. Bye-bye Pak Jokowi. Dapat cinta, dapat pelukan, kasih sayang dari seluruh warga. Tapi ingatlah bahwa beliau tetap memantau perkembangan apa yang sudah dia canangkan, apa yang sudah dia kerjakan. Memang nggak cukup waktunya, tapi beliau yakinlah tetap melihat dan memantau. Dia nggak mau ada proyek satupun ya yang gagal setelah dia menjabat, termasuk IKN guys. Nah, untuk IKN teman-teman bisa nonton video ini ya. Ini IKN ya. Nah, semoga di tanggal itu nanti Pak Jokowi bisa mendampingi kami guys, supaya kita sharekan kepada dunia, IKN nggak mangkrak. IKN bukan proyek gagal. Siapa tuh yang mengatakan bahwa IKN setara sama Hambalang? Enggak. 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 Coba kita lihat lagi guys, ilustrasi di guys. Ya. Setelah beliau lengser, beliau dicaci maki oleh kelompok mana? HTI FPI. Udah kita ngomong udah belak-belakan aja dah sekarang ini. Gak usah ngomong tim pemburu ijazah, tim TPU, boleh gak usah. Tim HTI, tim FPI. Ya. Perihal ijazah, sampai beliau harus menunjukkan ijazahnya di ruang pengadilan. Ini pasti terjadi guys, ke depannya. Ya, tapi tenanglah. Saat beliau membuktikan bahwa keaslian ijazah tersebut itu akan membungkam banyak orang. Dan capaian-capaiannya dia yang pernah dia tinggalkan, yaitu akan terjaga guys, sampai pada kesudahannya. Ya, pembangunan di kota-kota, bahkan IKN, ini kan penggambaran IKN sebenarnya. Maka semua ini akan kita nikmati. Bahkan saya bangga mengatakan bahwa anak cucu saya akan menikmati apa yang Pak Jokowi tinggalkan. Dan kita harus pastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh beliau ini betul-betul dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau orang-orang yang FPI gimana Bang Boy? Orang-orang HTI gimana Bang Boy? Gini aja deh. Mereka kalau nggak bisa mengapresiasi, minimal diem. Nah, kalau mereka udah nggak bisa mengapresiasi, tapi nggak bisa menghargai, ini orang memang harus diusir memang. Aku selalu punya ide sih ya. Aku sangat anti ketika rakyat Rohingya masuk ke Indonesia. Saya buat video waktu itu. Ya, buat video untuk menentang dalam hal tersebut. Saya punya ide, bagaimana kalau mereka ini ya dikirim aja ke Rohingya sana atau ke Bangladesh atau Nepal. Udah, biarkan mereka mendirikan negara di sana. Kalau ke Yaman udah pasti mereka buangan semua ini, guys. Ya, ATI, EPI dari Yaman ini semua buangan dari sana semua ini yang terpakai. Ya, kalau mereka supaya sama budayanya, liarnya dia, udah satukan sama rakyat Rohingya, udah. Kalian di sini ya, di pulau ini ya, beranak pinaklah kalian di sini ya. Karena kita kayak gimana guys ya? Video ini mewakili sih ya. Ini video terakhir guys. Mereka sedang mencari, melihat, telingu, siapa yang ditunggu ya, siapa yang ditunggu ya. Ketika Pak Jokowi muncul, dipersilakan sini. Gokil. Diakui oleh negara lain, dipuji oleh negara lain, dihina oleh kelompok yang harusnya musnah, yang harusnya dikirim ke Rohingya sana. Tapi tenang guys, terus kita support channel ini,
YouTuber Nusantara secara umum bahwa kita terus akan melawan hoax. Thank you buat partisipasinya, kontribusinya, semua atas channel ini, channel Bang Boy. Thank you guys, bye-bye.